Sebelum kalian memutuskan untuk mengajukan lamaran sebagai calon local staff atau calon pegawai setempat, sama dengan jika kalian ingin menjadi apapun dimanapun, kalian tentunya idealnya harus melakukan riset terlebih dahulu seperti apa pekerjaan yang akan kalian lakukan nantinya, seperti apa profil dari tempat kalian bekerja. Kalian bisa riset sebanyak-banyaknya di internet. Pastikan kalian tahu hak dan kewajiban apa yang akan kalian terima ketika kalian nanti berada di pekerjaan tersebut. Dalam video kali ini, sebagai referensi dan sebagai gambaran, serta sebagai bahan pertimbangan kalian untuk menentukan pilihan, saya akan membahas 4 plus dan minus menjadi seorang local staff atau pegawai setempat di perwakilan luar negeri. Oke, kita akan membahas plusnya dulu ya. Pertama, ketika kalian menjadi local staff atau pegawai setempat, kalian memiliki kesempatan untuk belajar dan bekerja di dunia diplomasi, di perwakilan RI di luar negeri, sebagai batu loncatan jika kalian memiliki cita-cita atau keinginan menjadi seorang diplomat atau keinginan bekerja di dunia diplomasi. Tentu kesempatan menjadi local staff atau pegawai setempat adalah momentum atau batu loncatan yang tepat buat kalian untuk mengenali secara dalam seperti apa pekerjaan dan tugas serta fungsi perwakilan RI di luar negeri. Kedua, jika kalian menjadi pegawai setempat atau local staff, maka kalian memiliki kesempatan untuk membangun jejaring yang baik. Di perwakilan, ketika kalian menjadi local staff, maka kalian akan punya interaksi dan punya kesempatan untuk membangun jejaring baik dengan pihak-pihak terkait di negara tempat kalian bertugas, maupun dengan pihak-pihak terkait di Indonesia. Misalnya, kalian ditugaskan di fungsi ekonomi, tentu kalian punya kesempatan untuk berinteraksi dan membangun jejaring dengan pengusaha-pengusaha di negara setempat. Jika kalian ditugaskan sebagai local staff atau pegawai setempat di bidang protokol misalnya, kalian akan punya banyak kesempatan untuk bertemu dengan pejabat-pejabat di Indonesia yang kemudian pasti secara jangka panjang itu akan membawa manfaat kepada kalian jika kalian benar-benar memanfaatkan kesempatan membangun jejaring dimaksud. Plus yang ketiga adalah kesempatan kalian explore di negara tempat kalian bertugas. Jika kalian berada di satu negara dan kemudian kalian bekerja di sana, tentu kalian memiliki kesempatan yang tidak dimiliki orang lain untuk mengeksplor apapun yang ada di sana. Sehingga kalian memiliki wawasan yang lebih, sehingga kalian memiliki pengalaman yang lebih. Saat kalian ditugaskan, tentu kalian bisa explore, menjelajah di kota-kota di sekitar tempat kalian bertugas, atau bahkan di negara sekitar tempat kalian bertugas. Dan yang keempat adalah, kalian bisa mengembangkan skill kalian sesuai fungsi dan tugas yang kalian emban nanti. Misalnya kalian ditugaskan sebagai local staff di bagian administrasi, tentu kalian akan memiliki kemampuan untuk melakukan pelaporan keuangan yang rapi, baik dan benar, dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, tidak hanya 4 plus yang saya sampaikan di awal tadi, tapi juga ada 4 minus subjektif saya, pandangan pribadi saya, yang banyak saya dengarkan dari keluh kesah local staff atau pegawai setempat yang berada di sekitar saya bertugas. Pertama, minusnya adalah bahwa pegawai setempat atau local staff adalah pekerjaan yang membutuhkan etos kerja dan komitmen yang sangat tinggi. Kalian bekerja di instansi pemerintah, maka dedikasi dan etos kerja yang tinggi sangat diperlukan, termasuk ketika kalian bertugas di perwakilan RI di luar negeri. Bahkan kalian dalam kasus-kasus tertentu, kalian bisa jadi 1 bulan tidak ada weekendnya sama sekali, 1 bulan hari liburnya full dengan kegiatan. Kalian juga bisa jadi tengah malam nggak bisa istirahat dengan tenang. Itu harus kalian ketahui dari awal, komitmen itu sangat penting. Ini tugasnya apa sih kok sampai malam dini hari nggak bisa tidur, weekend nggak ada. Misalnya kalian ditugaskan di bagian konsuler pelindungan.
maka namanya perlindungan WNI sudah tidak kenal jam lagi, sudah tidak kenal waktu lagi. Jika ada kasus yang perlu ditangani, misalnya ada WNI atau PMI yang membutuhkan bantuan karena jadi korban penganiayaan di tengah malam, kalian tidak bisa menunda besok pagi. Kalian harus keluar dan kalian harus kerjakan saat itu juga. Itu adalah contoh. Yang kedua misalnya, kalian menjadi pegawai setempat atau local staff di bidang protokol. Protokol, fasilitasi delegasi, kita tidak bisa memilih jam kedatangan delegasi. Maka jika delegasi datang jam 4 subuh, ya kalian harus jemput jam 4 subuh. Jika datang jam 12 malam, kalian harus jemput jam 12 malam. Nggak bisa kita milih, Bapak boleh datang jam 12, saya jemputnya besok jam 8 pagi aja Pak, ya nggak. Sehingga kalian membutuhkan etos kerja dan komitmen yang tinggi untuk menjadi seorang local staff. Itu harus kalian ketahui. Minus yang kedua, setiap negara memiliki standar biaya hidup yang berbeda-beda. Ada negara dengan biaya hidup yang sangat rendah, ada negara yang memiliki standar biaya hidup yang sangat tinggi. Contohnya Dubai. Dubai adalah negara dengan standar biaya hidup yang sangat tinggi. Sehingga banyak teman-teman lokal staff yang kemudian bekerja, kemudian meninggalkan keluarganya di Indonesia. Dan mereka tinggal menjauh dari kota, pusat kota. Sehingga mereka akan pisah dengan keluarga. Itu adalah salah satu konsekuensi. Tentu tidak semua perwakilan demikian, tapi maksud saya menyampaikan di sini adalah kalian harus mengetahui dengan detail jenis perwakilannya seperti apa, tingkat kemahalan biaya hidup di sana seperti apa, sehingga keputusan yang kalian ambil tidak keputusan yang mengecewakan. Jadi kalian sudah mengetahui di awal seperti apa, kemudian kalian memutuskan mengambil kesempatan itu atau tidak, jika harus berpisah dengan keluarga misalnya. So, ini adalah minus, karena kemudian jika kalian tidak mengetahuinya, kemudian kalian tidak riset tentang biaya hidup negara tersebut, kalian tidak riset berapa kemungkinan pendapatan kalian ketika menjadi local staff di negara tersebut, maka keputusan yang akan kalian ambil bisa saja salah. Ketiga, banyak pegawai setempat yang terjebak pada rutinitas dan tidak mengeksplor hal-hal baru serta wawasan-wawasan baru. Tapi ini pilihan ya, apakah kalian memilih untuk terjebak pada rutinitas belaka atau kalian memilih untuk mengeksplor seperti yang saya sebutkan di atas tadi. Itu tergantung kalian. Nah, yang keempat ini yang paling penting dan harus kalian catat dari awal, bahwa pegawai setempat atau local staff tidak memiliki jenjang karir. Beda dengan PNS. Ini yang harus kalian ketahui. Jadi ketika kalian memilih jalur local staff atau pegawai setempat, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, jadikanlah ini sebagai batu loncatan. So, jika kalian sudah mengetahui 4 plus dan 4 minus yang saya share tadi, dan kemudian kalian masih tertarik menjadi local staff, so welcome guys, selamat datang dan selamat bergabung di keluarga besar Kemlu. Sebagai bonus, sebelum saya tutup video kali ini, saya sudah minta testimoni beberapa teman lokal staff untuk di-share kepada kalian plus minus menjadi lokal staff dan pegawai setempat. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan gambaran lebih. 4 plus 4 minus tadi adalah dari saya, dan kalau yang ini adalah dari teman-teman lokal staff buat pertimbangan kalian menentukan pilihan. Kalau untuk sukanya, kebetulan memang salah satu tujuan saya untuk jadi lokal staff di sini, ingin membawa keluarga, istri dan anak saya untuk tinggal di luar sebagai pengalaman untuk mereka. Negatifnya, khususnya di KJRI Dubai ini, karena kita tahu Dubai adalah negara yang ya bisa dibilang mahal, jadi terpaksa kita harus tinggal rada jauh gitu di luar Dubai. Itu aja sih. Menurut saya plus minus jadi pegawai setempat di perwakilan itu yang pertama itu bisa mendapatkan pengalaman mendapat pengalaman baru pastinya. Banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan di sini. Sebelumnya saya pernah duduk di konsuler, pernah juga nge-backup di bagian administrasi BUMN. Sekarang duduk di perlindungan. Jadi ada begitu banyak dinamika pekerjaan yang saya temukan. Hal tersebut memberikan dampak yang positif bagi diri saya dalam pendewasaan diri. Adapun minusnya, posisi Dubai dan Indonesia itu sangat jauh. Jadi kita
terpisah dalam jangka dan waktu yang cukup panjang dengan keluarga di Indonesia. Alhamdulillah kita mempunyai banyak pengalaman, terutama di perlindungan. Kita mengenal lebih banyak karakter orang kita. Untuk kerja di KJRI memang lingkungannya enak dan kita bisa dengan leluasa menyampaikan pendapat-pendapat. Adapun dukanya itu tentunya dengan pekerjaan yang begitu banyak, yang sangat complicated, tapi di sisi lain kita itu tidak bisa kumpul dengan keluarga, dengan biaya hidup yang begitu tinggi, tidak sebanding dengan pendapatan yang kita terima. Mungkin kita bisa sama keluarga, tapi kita tidak hanya cukup untuk sewa rumah dan makan aja. Enaknya jadi di luar negeri itu kita kerja di pemerintahan, apalagi dengan sekarang saya di bagian perlindungan, alhamdulillahnya bisa membantu semua orang yang masalah walaupun nggak masalah, dan itu memang keinginan saya. Jadi kita bekerja dan beribadah, bisa membantu orang, apalagi di pemerintahan yang kita di perwakilan Indonesia yang di luar negeri. Itu wah banget menurut saya ya. Nggak enaknya gimana ya, satu jauh dari keluarga, yang mungkin di sini biaya hidup mahal ya, apalagi tahu sendiri kondisi Dubai gitu yang semua orang tahu, yang serba wah. Jadi mungkin teman-teman juga ada yang tinggal di luar kota Dubai, itu sih jauh dari keluarga. Itu aja sih Pak. Terima kasih Pak. So, ini dulu pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Dan sekali lagi saya tekankan bahwa setiap pekerjaan, apapun jenis pekerjaan tersebut, pasti memiliki plus minusnya masing-masing. Memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi kalian harus tahu plus minusnya itu dari awal, sehingga kalian juga mengetahui konsekuensinya dari awal, dan kalian bisa memutuskan secara tepat. Dan selanjutnya terserah kalian. Sampai di sini dulu. Jika kalian suka, jangan lupa like-nya. Dan jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan, baik terkait dengan video ini atau hal-hal lain yang terkait dengan dunia diplomasi, tulis di komen di bawah. Dan jika kalian ingin tunggu video-video selanjutnya dari channel Adon44, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai di sini dulu. See you and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.